Halo, berjumpa kembali dengan Ibu Santi dalam pembelajaran jarak jauh mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 UPTD SMP Negeri 4 Langke Rembong. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Ingat, kalian harus tetap mematuhi dan menjalankan protokol kesehatan. Hari ini, kita masih akan membahas materi tentang teks cerita inspiratif. Mudah-mudahan kalian masih ingat ya, materi teks cerita inspiratif yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Adapun kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari adalah sebagai berikut. Baik, itu adalah kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai setelah kita mengikuti pembelajaran dari Ibu. Sekarang kita masuk ke materi ya. Struktur teks cerita inspiratif. Struktur teks cerita inspiratif disusun berdasarkan struktur 1. Abstrak. Bagian ini bersifat opsional, boleh ada ataupun tidak. Bagian ini merupakan inti dari teks cerita inspiratif. Struktur yang kedua, orientasi. Bagian ini berisi pengenalan tema, latar, dan juga tokoh. Tahap orientasi ini merupakan bagian awal dari sebuah teks cerita inspiratif. Struktur yang ketiga yaitu komplikasi. Bagian ini berisi konflik sampai pada klimaks dari teks cerita inspiratif karena pada bagian ini mulai muncul berbagai permasalahan. Struktur yang keempat adalah evaluasi. Bagian ini berisi munculnya pemecahan dan penyelesaian masalah. Struktur yang kelima adalah resolusi. Bagian ini merupakan bagian berisi pemecahan masalah dari masalah yang dialami tokoh. Struktur yang keenam adalah koda. Bagian ini merupakan amanat dan pesan-pesan positif yang bisa dipetik dari teks cerita inspiratif. Mari kita berlatih menemukan struktur teks cerita inspiratif. Perhatikan teks cerita inspiratif berikut ini. Setelah kalian membaca teks cerita inspiratif tersebut, kalian pasti dapat menemukan struktur teks cerita inspiratif. Perhatikanlah kembali teks cerita inspiratif di bawah ini. Bagian tersebut disebut abstrak karena bagian ini bersifat opsional, boleh ada dan boleh tidak ada. Abstrak biasanya berisi inti dari teks cerita inspiratif.
Bagian tersebut merupakan orientasi. Tahap orientasi ini merupakan bagian awal dari sebuah teks cerita inspiratif. Bagian tersebut merupakan komplikasi karena berisi konflik sampai pada klimaks dari teks cerita inspiratif. Hal ini karena bagian cerita ini mulai muncul berbagai permasalahan. Bagian tersebut tergolong evaluasi karena berisi munculnya pemecahan dan penyelesaian masalah. Bagian tersebut tergolong bagian resolusi karena bagian ini berisi pemecahan masalah dari masalah yang dialami tokoh. Bagian tersebut merupakan koda karena berisi amanat dan pesan-pesan positif yang bisa dipetik dari teks cerita inspiratif. Jadi, struktur teks cerita inspiratif itu terdiri atas struktur abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Selanjutnya, kita akan membahas materi tentang kaidah kebahasaan teks cerita inspiratif. Kaidah kebahasaan teks cerita inspiratif yang pertama, menggunakan kata atau kalimat deskriptif. Kata atau kalimat deskriptif merupakan kata atau kalimat yang berfungsi menggambarkan sesuatu sehingga pembaca atau pendengar seperti melihat dan merasakan sendiri hal yang digambarkan. Biasanya, yang digambarkan adalah tokoh, latar, atau peristiwa yang dialami tokoh. Contoh, A. Karyawan di salah satu bank swasta yang bernama Umar pernah mengalami peristiwa yang membuatnya merasa terpukul. B. Sudah 10 tahun ia bekerja di bank tersebut sebagai petugas pengisian dan melakukan perawatan terhadap mesin-mesin ATM. Kaidah kebahasaan yang kedua menggunakan kata ekspresif. Kata ekspresif merupakan kata yang mampu menggambarkan isi perasaan tokoh atau pengarangnya. Melalui kata-kata itulah, pikiran dan perasaan tokoh dan pengarang dapat terekspresikan. Biasanya, kata ekspresif menggunakan kutipan langsung atau kata seru. Contoh, A. Alhamdulillah, Tuhan pasti akan memberi jalan hidup dan berpihak pada kejujuran. Tukasnya. B. Capek, tapi ya mau gimana lagi. Namun juga usaha, saya tak mau menyusahkan orang lain. Saya harus mandiri, tuturnya bersemangat. Kalimat yang diungkapkan tokoh tersebut merupakan ungkapan perasaan. Selain itu, kalimat tersebut benar-benar mengekspresikan isi hati dan perasaannya. Selanjutnya, kalimat tersebut ketika dibaca atau didengar mampu menimbulkan rasa empati bagi pembaca atau pendengar. Kaidah kebahasaan yang ketiga menggunakan majas. Majas adalah penggunaan gaya bahasa untuk memperoleh efek tertentu, baik untuk memperoleh efek keindahan, keekspresifan, kegaulan, dan lain-lain. Ada beberapa majas yang sering digunakan dalam teks cerita inspiratif, di antaranya A. Majas metafora. Majas metafora adalah majas yang menyebut suatu benda atau hal sebagai pembanding dengan apa yang dimaksud. Majas ini sering disebut perbandingan langsung karena pembandingnya tidak menggunakan kata penghubung. Demikian tadi Dalam pembahasan teks cerita mengenai inspiratif, materi majas teks metafora cerita inspiratif. biasanya digunakan untuk Semoga membandingkan kondisi kalian atau memahami karakter tokoh. materi yang Ibu Contoh, sampaikan dengan 1. baik. Orang yang selalu tegak di tengah hantaman badai, itulah potret kehidupan Affan Ghaffar. 2. Akan tetapi, menjelang separuh dari sekolahnya di SR itu,
ayahnya yang selama ini menjadi tulang punggung keluarganya meninggal dunia. 3. Kejujuran adalah sebuah tameng pelindung pada saat tidak ada orang lain yang mampu menyelamatkan kita. B. Majas perumpamaan. Majas perumpamaan adalah majas yang membandingkan sesuatu secara tidak langsung sehingga menggunakan kata-kata perbandingan. Misalnya, bak, ibarat, laksana, seperti, bagai, dan bagaikan. Dalam teks cerita inspiratif, majas ini juga digunakan untuk membandingkan kekuatan karakter tokoh atau membandingkan beratnya cobaan tokoh. Contoh 1. Ibaratnya, bahtera yang sedang berlayar tenang di lautan kehidupan, tiba-tiba ia dilanda topan dan badai besar yang menimbulkan guncangan dahsyat. C. Majas repetisi. Majas repetisi adalah majas yang mengulang kata atau kalimat untuk maksud tertentu. Dalam teks cerita inspiratif ini, majas repetisi biasanya digunakan untuk memberikan penekanan pada sesuatu hal. Contoh 1. Melalui kisah ini, digambarkan bagaimana kejujuran dan penyerahan diri pada pertolongan Tuhan membuat Umar tidak takut akan masalah berat yang dihadapinya. Kejujuran sang ibu juga tanpa disadari membuat orang lain terlepas dari masalah berat yang menjeratnya. Kejujuran adalah sebuah tameng pelindung pada saat tidak ada orang lain yang mampu menyelamatkan kita. Oleh sebab itu, sebaiknya kita selalu mengandalkan kejujuran dalam setiap perbuatan dan perkataan. Kata kejujuran diulang berkali-kali karena untuk memberikan penekanan tentang sikap itu. Kita akan membahas materi tentang langkah-langkah menyusun teks cerita inspiratif. Adapun langkah-langkah yang harus kalian perhatikan dalam menyusun teks cerita inspiratif adalah sebagai berikut. 1. Tentukan tema dan amanat. Pilihlah tema tertentu yang mampu memberi inspirasi bagi pembaca. Selanjutnya, tentukan pesan atau amanat yang ingin kita sampaikan kepada pembaca. 2. Buat kerangka isi cerita. Kerangka isi ini akan membantu tulisan agar tidak melebar kemana-mana. 3. Buat paragraf awal yang menarik. Terkadang, perlu pemikiran keras untuk mengawali kalimat dalam proses penulisan. Banyak penulis sering memberi kalimat pembuka dengan percakapan pendek atau kalimat bombastis yang akan membuat pembaca ingin mengetahui kelanjutan ceritanya. 4. Gunakan bahasa yang ringan dan mengalir. Menulis cerita inspiratif tidak sama dengan menulis karya sastra yang bisa menggunakan bahasa-bahasa tingkat dewa. Usahakan bahasa sederhana, tetapi tetap bisa menyentuh. Usahakan penuturan kita juga mudah dicerna pembaca dan hindari penuturannya yang bertele-tele. 5. Libatkan emosi secukupnya. Perlu ditegaskan lagi bahwa tujuan dari cerita inspiratif adalah berbagai kekuatan dan hikmah. Intinya, cerita harus bisa menginspirasi pembaca. Cerita dengan melibatkan emosi akan lebih menarik dan menyentuh hati. Namun, cerita yang terlalu mengumbar emosional juga terdengar seperti merengek dan mengeluh. Jadi, lakukan seperlunya. 6. Ending atau akhir cerita harus istimewa. Jika pembukaan bagus, awal kalimat lancar, tetapi jika tak memberi kesan pada beberapa paragraf akhir, pembaca tidak bisa membawa hikmah cerita inspiratif tersebut. Dengan begitu, bisa dikatakan cerita inspiratif itu gagal dan tidak mencapai tujuan. 7. Pemilihan judul luar biasa penting. Judul adalah hal yang pertama dibaca oleh calon pembaca. Jika judul dibuat biasa-biasa saja, padahal kisahnya sangat bagus, tak jarang orang akan malas membaca.
Pilihlah judul yang memikat, enak dibaca, dan memberi kesan mendalam. Nah, demikian tadi pembahasan mengenai materi teks cerita inspiratif. Semoga kalian memahami materi yang Ibu sampaikan dengan baik. Jika kalian masih belum bisa memahami materi pada video pembelajaran kali ini, kalian bisa membaca kembali materi teks cerita inspiratif pada bahan ajar yang sudah kalian fotokopi. Untuk mengukur kemampuan kalian pada materi ini, silahkan kalian kerjakan LKPD yang sudah Ibu bagikan pada aplikasi Edmodo. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran jarak jauh mata pelajaran Bahasa Indonesia bersama Ibu Santi. Sampai jumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh berikutnya.